Assalamualaikum para pecinta ikan koi semuanya. Karantina ikan koi memang tidak selalu harus dilakukan, namun pada kondisi situasi tertentu perlu kita lakukan. Ini kita melakukan karantina ikan koi yang kemarin baru datang. Ini sudah berjalan episode kedua, yaitu setelah 6 hari kita pantau ikan koinya sudah terpantau aman, sehat. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke kolam ini, ke kolam sebelah dari akuarium yang kita gunakan untuk karantina. Jadi tujuan utama karantina koi itu agar kita mendapatkan ikan koinya sehat sesuai spesifikasi yang kita harapkan. Ya, ini jenis ikan koi karasi merah berpunuk ya. Jadi ikan koi hidup yang diterima dimasukkan ke wadah penampungan ini kemarin kita lakukan 6 hari karena sudah terpantau bagus, tapi maksimal itu bisa kita lakukan selama 14 hari dan otomatis kita puasakan untuk mencegah misalkan ada penularan penyakit. Terus alasan kenapa kita harus karantina, yaitu pertama, ketika ada koi yang masih baru, koi ini wajib kita karantina sebelum masuk ke kolam utama yang sudah banyak terdapat ikan koi lama. Jadi koi yang baru datang akan dilakukan penyesuaian suhu air yang ada di wadah di daerah asalnya dengan suhu kolam. Jadi bak biru ini kita menyesuaikan dengan air kolam. Jadi bak air ini kita tadi ngambil dari kolam utama atau kolam yang akan kita masukkan untuk ikan koi yang sudah karantina. Jadi kita melakukan pengenalan suhu dulu di bak. Nah, setelah itu kita angkat dengan jaring penangkapnya, tidak kita langsung masukkan, kita perlahan-lahan dulu untuk penyesuaian. Setelah itu kita lepaskan. Terus alasan kedua kenapa ikan koi perlu karantina, yaitu apabila ketika koi itu sakit, jadi sakit itu tidak terjadi penularan yang ikan lainnya. Jangan sampai ikan yang sudah banyak di kolam kita menjadi tertular karena ikan koi tersebut membawa penyakit di saat dari penjual. Karantina itu kita lakukan 7-14 hari. Sementara bagi ikan koi yang sakit, di karantina penyakitnya agar sembuh total. Jadi wadah yang digunakan untuk karantina pun tidak boleh sembarangan. Jadi harus memadai. Nah, ini yang selanjutnya adalah jenis Midori. Jadi sama, kita taruh di pengenalan air kolam di bak dulu. Kita lakukan berapa menit sambil kita cek kondisi tubuhnya, apakah ada urat-urat merah atau mungkin ada kutu. Kita pastikan dulu kalau memang tadi sepintas dari luar sudah kelihatan oke. Ini kita cek secara badan secara langsung juga sudah oke. Bila belum oke, bisa dilakukan karantina kembali. Jadi ini sudah oke, mulus tanpa ada kekurangan, bisa kita masukkan ke kolam utama. Jadi teman-teman, biasanya kesalahan yang terjadi saat karantina itu kita menggunakan bak karantina tanpa menggunakan filter. Jadi kesalahan ini, jadi orang beranggapan bahwa saat ikan koi dalam masa karantina tidak diberi makan, maka tidak diperlukan filter, padahal filter itu penting.
Sebab karantina kemungkinan ada ikan yang stres dan mengeluarkan banyak lendir yang dapat merusak kualitas air. Oleh sebab itu, menjaga kualitas air di bak filter, di bak akuarium itu sangat penting. Yang selanjutnya, kesalahan yang kedua biasanya terlalu dangkal. Jadi bak karantina terlalu dangkal airnya. Jadi sebaiknya air untuk karantina itu dilakukan minimal ya, itu mencapai 40 cm. Jadi kedalaman minimal 40 cm. Terus selanjutnya untuk wadah yang sempit biasanya kesalahan selanjutnya. Jadi jangan sampai wadah yang untuk karantina itu terlalu sempit, karena kalau ikan di kondisi yang sempit dia akan merasa tidak nyaman, dan kurang nyaman tersebut justru malah ikan menjadi stres karena merasa tersiksa. Jadi gunakan minimal 3 kali panjang tubuh koi atau minimal sekali 2 kali panjang tubuh koi. Nah, ini selanjutnya jenis karasi merah dan juga ini punuk. Zaman kita cek. Kita lanjutkan itu karantina. Kesalahan yang keempat itu biasanya karena terburu-buru, jadi karantina yang singkat atau sebentar. Jadi waktu karantina itu kan tadi kita sampaikan 7-14 hari, namun kadang kita kurang sabar dalam merawat koi sehingga memotong waktu karantina. Jadi menjadi kurang dari 7 hari, kurang dari 1 minggu. Dianggap ikan itu sudah sehat, sehingga belum sehat sudah dimasukkan ke kolam. Terus kesalahan yang selanjutnya yaitu biasanya kita memberi pakan pada bak karantina. Tidak boleh. Jadi saat karantina itu sebaiknya kita puasakan. Jadi koi itu buat puasa selama 14 hari. Jadi saat di karantina sebaiknya jangan dikasih pakan. Selanjutnya kesalahan memberi obat. Itu kita harus hati-hati dalam saat karantina. Kita harus teliti mengamati kondisi ikan koinya. Jadi saat ikan koi itu tidak ada luka, tidak ada kutu atau jamur, itu cukup kita melakukan dengan garam ikan saja. Jadi cukup dengan garam ikan. Terus air yang untuk karantina ya kita akan sampaikan, yaitu air dari kolam utama itu yang sudah terpenuhi oksigennya dan kondisi suhunya sama. Jadi penggunaan air itu kesalahan yang fatal juga. Saat karantina jangan menggunakan air sumur misalkan yang kadar oksigennya masih rendah, otomatis ikannya juga akan tidak nyaman di kolam tersebut. Oke, demikian penjelasan pasca kita melakukan karantina. Nah, itu kita pantau ikan langsung ke bawah, kondisinya normal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.